1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Yang sudah menemukan, katakan amin. Yang kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Tujuan surat ini untuk memberi kekuatan kepada jemaat atau semangat menguatkan saudara-saudara seiman dan menuntut kesungguhan dalam ketaatan, kesucian, dan pengabdian diri kepada Allah bagi orang-orang percaya pada waktu itu. Nah, di sini saya berikan tema kecil dari ayat pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, mempersiapkan diri dengan tekad yang teguh. Bapak Ibu, kita belajar ayat 13 bagian A. Di sana dikatakan, sebab itu siapkanlah. Sampai di situ satu kata, dua kata, sebab itu siapkanlah. Dalam terjemahan bahasa aslinya di sana dikatakan anasonimi opsis, artinya persiapan dengan kekuatan penuh. Pengertian dari kata mempersiapkan diri dengan tekad yang teguh mengacu pada tindakan atau usaha seseorang dalam melakukan persiapan secara matang ya, dan sungguh-sungguh dengan tekad yang kuat dan tidak goyah, tidak bimbang, harus memiliki sasaran. Nah, dalam hal ini juga melibatkan sebuah komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan dan tentunya mau berkorban. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal persiapan tadi di sana dikatakan berarti harus persiapan yang sangat serius. Tidak sekedar persiapan ala kadarnya, saudara. Nah, kita percaya setiap kita hamba-hamba Tuhan. Semua kita di sini hamba-hamba Tuhan, amin. Amin, semua hamba-hamba Tuhan. Ya. Kita mempersiapkan. Tentu kita sebelum bertindak melakukan sesuatu, mungkin dari rumah, sebelum kita melangkah keluar, kita harus berpikir dulu, ya kan? Kita pikirkan dulu matang-matang, kita persiapkan dulu apa yang harus kita perbuat. Dalam pelayanan, kita juga betul-betul mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan, Bapak Saudara. Bukan hanya sekedar membawa diri ini, sekedar ala kadarnya saja, ya. Melayani asal melayani berdiri, penting hadir. No. Melayani pekerjaan Tuhan bukan hanya sekedar tentang melakukan tugas-tugas tertentu atau sebagai rutinitas. Tetapi ini juga berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Bukan hanya sekedar kita memiliki talenta atau karunia, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri ini sungguh-sungguh berarti di hadapan Tuhan. Kita menjaga kekudusan, hidup dalam doa dan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah mempersiapkan diri kita dari rumah, hubungan intim dengan Tuhan, hidup dalam doa pujian penyembahan, menjaga kekudusan, kita akan berani untuk tampil di hadapan Tuhan, memberikan terbaik bagi Tuhan. Mempersiapkan diri dalam hal melayani dibutuhkan juga dedikasi atau komitmen dan kerendahan hati, mau ditegur dan mau belajar serta mau berkorban, Bapak Saudara. Di dalam pelayanan kalau kita tidak berani bayar harga atau berkorban, kita tidak akan pernah mengalami sebuah kemajuan. Di dalam pelayanan dibutuhkan sebuah pengorbanan, Bapak Saudara. Apa yang kita harus korbankan saat ini dalam melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan?
Mungkin waktu kita datang beribadah di tempat ini, ada sesuatu yang kita korbankan, saudara. Kita lelah seharian bekerja, kita datang di rumah Tuhan beribadah, itu sebagai harga yang harus kita bayar. Keluarga kita tinggalkan di rumah, anak-anak kita tinggalkan di rumah. Itu harga yang harus kita bayar. Bukan untuk siapa, tapi untuk diri kita dan untuk persiapan hidup kekal nantinya. Tuhan persiapkan semua, Tuhan perhitungkan semua. Selain itu juga Bapak Saudara, dalam pelayanan kalau kita tidak berani berkorban dalam hal apapun, baik waktu, baik taburan-taburan Bapak Saudara, kita harus berani berkorban. Setiap taburan-taburan Bapak Saudara Tuhan perhitungkan. Itu sebuah pengorbanan Bapak Saudara bagi pelayanan untuk kemajuan pelayanan ini. Demikian halnya pengiringan kita kepada Tuhan. Apa yang sudah kita korbankan, apa yang kita sudah bayar dalam hal waktu, dalam hal tenaga, semua kita korbankan hanya untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika kita belajar mau berkorban dan siap dan betul-betul membuat tahap persiapan ini, kita akan mengalami transformasi yang luar biasa dari dalam diri kita, dan kita siap menjadi tampil keluar menjadi berkat dan alat Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam diri kita terlebih dahulu diisi, dipersiapkan, baru kemudian kita siap untuk menjadi alat Tuhan, menjadi berkat Tuhan. Ingatlah bahwa setiap persiapan yang kita buat, baik itu mungkin tadi liburan, berbisnis, dalam pendidikan anak kita, dalam melayani, dalam keluarga kita harus mempersiapkan betul-betul yang matang, persiapkan yang betul-betul, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar ala kadarnya, harus memiliki fondasi yang kuat untuk siap menghadapi tantangan. Ketika kita memiliki fondasi yang kuat, maka kita akan mencapai atau menerima kesuksesan dalam segala apa yang kita rencanakan ke depan. Fondasi yang kuat yaitu jadikan Kristus sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita, atau menjadi tumpuan hidup kita. Percayalah bahwa Dia akan memimpin dan membimbing langkah saudara menuju kepada kesuksesan, baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam masa depan pendidikan keluarga kita, bahkan dalam pelayanan kita. Yang percaya katakan amin. Bagaimana caranya mempersiapkan diri dengan tekad yang teguh? Yang pertama, memiliki fondasi yang kuat melalui doa dan firman Tuhan. Saudara dan saya akan kuat ketika menghadapi setiap pergumulan, menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini, maupun di dalam kegagalan yang kita akan hadapi ke depan. Ketika kita menjadikan Kristus, firman Tuhan, menjadi fondasi yang kuat di dalam hidup saudara dan saya. Kita perhatikan, Raja Daud adalah salah satu tokoh Alkitab di mana dia mempersiapkan terbesar apa yang dipersiapkan oleh Daud dalam kehidupannya. Daud mempersiapkan dalam hidupnya yaitu kerohaniannya, Bapak Ibu Saudara. Dia percaya kepada Tuhan. Imannya tidak goyah kepada Tuhan. Daud tetap memiliki kepercayaan yang teguh kepada Yesus. Dia tidak bimbang. Dia memiliki tekad yang kuat. Dia tidak goyah, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia tidak mengandalkan kekuatannya sebagai seorang raja. Daud tidak mengandalkan pikirannya. Daud tidak mengandalkan akal budinya. Tetapi Daud berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dia menaruh Yesus sebagai fondasi yang kuat di dalam kehidupannya. Sekalipun ketika Daud berhadapan dengan raksasa Filistin yang bernama Goliat pada waktu itu, meski Goliat ini terlihat kuat dan menakutkan bagi Daud, namun Daud percaya dengan memiliki tekad yang teguh
bahwa Allah akan melindungi dan memberikan kemenangan bagi Daud. Dan buktinya Bapak Saudara, kemenangan terjadi di dalam kehidupan Raja Daud. Karena apa? Karena Daud semasa hidupnya, dia bertekun di dalam imannya. Iman yang luar biasa. Inilah yang Daud peroleh di dalam Kristus. Sehingga dia memenangkan pertempuran itu. Yang kedua, berani bayar harga atau berkorban. Kita juga tahu, Daniel, salah satu tokoh Alkitab, dia menunjukkan tekad yang kuat untuk tetap setia kepada Allahnya. Bahkan di tengah-tengah tantangan dan kejahatan di kerajaan Babel pada waktu itu. Bahkan sekalipun Daniel diperhadapkan kepada maut yang mengancam nyawanya. Di mana dia ketika waktu itu dimasukkan ke dalam gua singa. Kalau secara manusia, dia akan mengancam nyawanya, mengancam hidupnya, Bapak Saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel ketika dia dimasukkan ke gua singa? Dia memiliki tekad yang kuat. Dia tidak takut, dia tidak goyah, dia tidak bimbang. Sekalipun maut mengancam nyawanya, Bapak Saudara, dia berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Daniel. Dia mempercayai sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bahwa Allah sanggup menolongnya. Allah sanggup melepaskan dia dari bayang-bayang maut, Bapak Saudara. Dan terbukti bahwa Allah memberikan kemenangan bagi Daniel. Allah membuktikan perlindungannya bagi Daniel. Begitu juga Daud, Bapak Saudara. Allah menolong Daniel tepat pada waktunya. Amin. Kenapa, Bapak Saudara? Daniel sudah mempersiapkan dirinya terlebih dahulu dengan doa dan puasa. Ini berbicara pondasi yang kuat, firman Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan tidak diragukan lagi, Bapak Saudara. Daniel, dia setia, dia bertekun. Dia memiliki tekad yang kuat, tidak mudah goyah. Sekalipun diperhadapkan bayang-bayang maut di hadapannya. Inilah yang dilakukan oleh Daniel. Dia berani berkorban. Dia berani bayar harga. Memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kita harus berani bayar harga. Kita harus berani berkorban. Berkorban dalam apa, Bapak Saudara? Berkorban dalam waktu kita mungkin. Berkorban mungkin dalam kehidupan kita. Maka Tuhan yang turun tangan di dalam kehidupan Daniel. Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan Raja Daud, bahkan Daniel, Bapak Saudara. Demikian halnya saudara dan saya sebagai orang percaya, ketika kita memiliki dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan, Yesus Kristus, menjadikan pondasi yang kuat dalam hidup ini. Saya percaya kita akan kuat menghadapi setiap tantangan hidup. Masalah apapun yang ada di hadapan Bapak Saudara, ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan kuat. Yang setuju katakan amin. Kita tidak akan goyah. Kita tidak akan bimbang. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, ada firman Tuhan. Inilah yang menjadi dasar di dalam hidup saudara dan saya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kuatku, tetapi karena ada pondasi dasar yang teguh, yaitu firman Yesus Kristus. Saya percaya ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup saudara, baik itu dalam keluarga, usaha, dalam bisnis kita, dalam pendidikan anak-anak kita, ketika kita mengutamakan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, percayalah,
akan ada hal-hal yang ajaib, akan ada mujizat, akan ada hal-hal yang besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Baik dalam usaha, keluarga, pendidikan anak-anak kita, Tuhan akan buat berhasil. Sekalipun kita akan menghadapi tantangan. Saya tidak katakan kita sudah hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam Tuhan, lepas dari persoalan. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, kita masih berhadapan dengan masalah tantangan hidup. Namun percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengutamakan Tuhan, berani bayar harga, berani berkorban, maka berkat-berkat Tuhan akan disediakan bagi hidup saudara dan saya. Yesus telah berkorban bagi hidup saudara dan saya. Yesus berani bayar harga dengan nyawanya. Yesus mempersiapkan terlebih dahulu supaya kehidupan kita manusia tidak binasa. Yesus berani bayar harga, memberikan nyawanya lewat kematian, kebangkitannya, dan dia naik ke sorga. Dia mempersiapkan bagi saudara dan saya, yaitu di dalam kekekalan. Yang setuju katakan amin. Inilah tujuan hidup sebagai orang percaya, yaitu saudara dan saya. Tujuan hidup kita bukan hanya di dunia ini. Boleh kita berusaha, boleh kita bekerja, tidak salah. Mengurus keluarga kita tidak salah. Tetapi kita memiliki tujuan yang pasti, yaitu kekekalan. Yang menjadi perenungan malam hari ini bagi saudara dan saya, sudah siapkah kita menyambut kedatangannya kali yang kedua? Inilah yang menjadi perenungan bagi saudara dan saya malam hari ini. Kita harus memiliki kesiapan waktu Yesus datang kali yang kedua. Di dalam Matius pasal 24 ayat 42 katakan di sana, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak Ibu Saudara, kita saksikan lewat medsos yang terjadi sekeliling kita di hari-hari ini. Hari-hari ini bukanlah hari-hari semakin baik, tetapi hari-hari semakin jahat. Maka karena itu firman Tuhan pada malam hari mengingatkan saudara dan saya, kita harus bersiap, kita harus berjaga-jaga, jangan lengah. Karena Tuhan itu datang seperti pencuri, kita tidak tahu kapan dia datang. Yang pasti sebagai gereja Tuhan, di hari zaman ini, mari persiapkan hidup saudara dan saya. Apa yang harus kita persiapkan? Yaitu hidup kita. Persembahkanlah hidupmu. Hidup dalam pertobatan. Hidup dalam kekudusan. Jangan mengandalkan akal budi kita. Firman Tuhan tadi katakan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, kepintaran, pengetahuan. Apapun yang kita miliki di dunia ini, jangan kita lebih mengandalkan daripada Tuhan. Amin. Kita juga belajar dari perumpamaan 5 gadis bijaksana, saudara, dalam Matius pasal 25. Kita diingatkan di sana, di mana gadis bijaksana ini mereka berjaga-jaga, mereka menyediakan minyak, mereka menanti dengan setia, menanti tuannya bila mana datang tuannya. Inilah gereja Tuhan di zaman ini yang kita harus lakukan. Kita harus berjaga-jaga. Minyak itu jangan sampai habis. Minyak berbicara Roh Kudus. Biarlah kita tetap memiliki minyak itu. Jangan biarkan rohmu padam. Seperti yang dilakukan 5 gadis bodoh. Apa yang mereka lakukan? Mereka lengah. Mereka tertidur. Kita belajar dari 5 gadis bijaksana ini. Mereka menyediakan minyak. Mereka tetap setia menanti kedatangan Yesus kali yang kedua. Demikian halnya Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita tetap setia. Setia melayani pekerjaan Tuhan. Engkau setia melakukan pekerjaanmu, usahamu, bisnismu. Engkau setia di dalam keluargamu, suami istri, orang tua dengan anak. Tidak salah. Tetapi mari kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, menjaga keintiman kita dengan Tuhan. Jangan sampai minyak itu habis. Tetapi biarlah Roh Kudus itu tetap ada di dalam hati saudara dan saya.
sampai Tuhan menemukan kita tetap setia. Dan kita siap dijemput sebagai calon mempelai Kristus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya percaya pada malam hari ini akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap pegang firman Tuhan di hari-hari ini. Mari kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mengutamakan Tuhan, mempersiapkan dengan penuh tekad saudara. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara dan saya. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya terberkati dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.